Saya berada di Santorini, Yunani, dan dari pulau ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam program pelajaran serial Menjadi Seorang Istri, dan sebelum saya membahasnya, istri saya akan menyampaikan sebuah insight singkat apa yang penting dalam seorang istri, dan saya akan membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit. Amsal 31 ayat 25, pakaiannya adalah kekuatannya dan ia tertawa tentang hari depan. Istri yang optimis, yang punya masa depan, percaya akan masa depan, membuat suaminya bahagia. Tetapi istri yang selalu mengeluh, selalu kekurangan, merasa kekurangan, membuat suaminya stres, merasa tidak dihargai, dan membuat suasana rumah tangga jadi kurang menyenangkan. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 25 dikatakan, pakaiannya adalah kekuatan dan ia tertawa tentang hari depan. Nah, mungkin soal pakaian kok kekuatan ini agak susah dimengerti, karena itu kita perlu menengok sebentar kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa pakaian itu perbuatan orang-orang kudus. Nah, saya mau hubungkan kenapa pakaian atau perbuatan ini bisa menjadi kekuatan. Karena firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi dengan melakukan perbuatan baik, menolong sesama, rajin bekerja, itu kan hal-hal yang dilakukan oleh wanita bijak dalam Amsal 31 di ayat yang lain. Dia rajin menolong orang miskin, dia mengulurkan tangannya. Maka perbuatan itu menjadi kekuatan. Artinya perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan iman yang dia lakukan, perbuatan itu menguatkan iman. Nah, iman itulah yang membuat orang punya pengharapan. Ketika punya pengharapan, tentu dia tertawa soal masa depan. Dia tidak khawatir. Kenapa? Karena dia punya pengharapan, punya iman yang ada dasarnya. Imannya telah dibuktikan, dilakukan dengan perbuatannya. Ketika iman hanya teori, nggak pernah melakukan, maka orang bisa ragu-ragu loh. Bener nggak sini? Bener nggak sini? Gitu kan. Tapi ketika dia berbuat, maka imannya kuat. Karena dia sudah membuktikan bahwa imannya benar. Itulah dasar untuk pengharapan. Orang akan punya pengharapan karena dia memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan itu adil. Dan itu semuanya muncul ketika orang terlibat dalam pelayanan, hidup bagi sesama, berguna bagi orang lain. Pengalaman-pengalaman hidup itulah yang akhirnya berakumulasi menjadi iman akan hidup ini, yang membuat kita punya pengharapan akan masa depan. Amsal 31 ayat 25 menceritakan bahwa ia tertawa akan masa depan. Artinya ini istri yang punya pengharapan, punya iman. Istri yang selalu mengeluh soal masa depan. Suaminya stres, merasa dituntut. Seandainya keadaan bahkan mungkin tidak melimpah, uangnya pas-pasan. Tapi kalau istri itu punya iman, ya tenang Pak, nanti Tuhan pasti akan tolong. Tuhan akan cukupkan. Tuhan pasti membuat semuanya indah pada waktunya. Istri yang memberikan kata-kata pengharapan. Wah, ini istri yang menyenangkan suami. Paling tidak ya, kalau saya mau bersaksi, itulah istri saya. Mari kita belajar menggantungkan iman itu kepada Tuhan, pengharapan itu kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada manusia, dia akan kecewa. Tetapi kalau orang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebaliknya, justru akan memberikan pengalaman iman. Bahkan Alkitab berkata, celakalah orang yang berharap kepada manusia. Mari kita berharap kepada Tuhan, sehingga kita akan diberikan pengalaman tentang pengharapan di dalam Tuhan. Itu tidak sia-sia. Menjadi pribadi yang kuat, kalau seorang istri yang kuat, bisa melayani suami, suaminya bahagia, anak-anak bahagia, membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Santorini, Yunani, untuk keluarga Indonesia bahagia.